Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, sama-sama kita mengungkapkan rasa syukur atas segala limpahan rahmat, inayah yang masih Allah singgahkan kepada kita, baik berupa kesehatan, kesempatan, dan yang paling utama adalah iman yang menjadi dasar untuk kita pada hari ini sama-sama memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah kejadian yang terus beruntun, musibah yang dialami oleh saudara-saudara kita di tempat yang lain, baik itu dalam bentuk banjir, gempa bumi, tanah longsor, penyakit, dan sebagainya. Hendaklah ini menjadi pengingat kepada kita untuk selalu mensyukuri apa yang Allah singgahkan kepada kita. Selawat dan salam sama-sama kita sampaikan ke pangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita, yang telah menuntun kita bagaimana cara kita untuk melakukan sebuah introspeksi mingguan dalam rangka untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala yang dilarang. Dan inilah sebenarnya yang merupakan takwa yang diharapkan menjadi impak bagi jiwa-jiwa orang yang beriman yang memenuhi panggilan pada setiap Jumat berkumpul di rumah Allah. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib mengajak kita untuk merefleksi ulang hakikat daripada Jumat yang selalu kita lakukan secara rutinitas setiap 7 hari sekali, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil kemari adalah orang-orang yang merasa masih memiliki iman, baik yang imannya sedang meningkat, sedang turun, atau sedang stabil. Karena iman itu dia akan naik turun. Al-iman yazid wa yanqus. Tugas kita adalah bagaimana mempertahankan dan meningkatkan keimanan itu, sehingga keimanan benar-benar merupakan sebuah keyakinan yang kita yakini dengan benar dalam hati kita, kemudian bisa kita ungkapkan lewat lisan kita dan mampu untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Melihat peristiwa sholat Jumat ini menarik, dia merupakan
ibadah yang didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kelima setelah beliau tiba di Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Mekah pada 12 Rabiul Awal, hari Senin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kemudian pada Jumat pertama Rasulullah mendirikan salat Jumat di Bani Salim. Sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyarakat Madinah sudah pernah mengumpulkan umat Islam pada waktu itu di tempat As'ad bin Zurarah untuk melaksanakan salat pada hari Jumat. Kenapa? Karena orang Yahudi mereka berkumpul pada hari Sabtu, sementara orang Nasara mereka berkumpul untuk beribadah pada hari Ahad. Maka pada waktu itu orang Islam berkumpul pada hari Jumat yang dinamakan dengan Yaumul Arubah atau hari tempat berkumpul. As'ad bin Zurarah pada waktu itu bahkan menyembelih seekor kambing untuk memberikan makanan bagi orang yang berkumpul untuk melaksanakan ibadah pada hari Jumat. Inilah yang kemudian diterjemahkan secara kultural oleh masyarakat kita dengan menggalakkan sedekah pada hari Jumat. Apakah itu dengan membawa pisang, air, buah-buahan, roti dan sebagainya ke masjid pada hari Jumat, ataupun dengan secara lebih modern, secara milenial, melakukan gerakan sedekah pada hari Jumat. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ketika Rasulullah melaksanakan salat Jumat pertama, beliau menyampaikan sebuah khutbah. Di antara pesan khutbah Rasulullah yang pertama adalah beliau menyampaikan, fa inna khaira ma awsa bihi muslim al-muslim. Sesungguhnya sebaik-baik pesan yang disampaikan oleh seorang muslim kepada muslim yang lain, ayyakhussahu 'alal akhirah, untuk secara khusus berpesan tentang hari akhirat, wa ayyamurahu bitaqwallah, dan mengingatkan, memerintahkan umat manusia untuk bertakwa kepada Allah. Inilah yang kemudian dijadikan sebagai salah satu rukun daripada rukun khutbah itu, bahwa ada wasiat takwa dalam menyampaikan khutbah itu. Kalau kita menghitung berapa Jumat yang sudah kita laksanakan selama hidup kita, kalaulah hidup kita ini 30 tahun, potong 15 tahun karena dianggap belum balik. Dalam setahun ada 48 kali Jumat. Kalau dikalikan dengan 15 tahun, itu ada 720 Jumat yang sudah kita lalui dalam kehidupan kita. Kalaulah umur kita itu 40 tahun, kurang 15 berarti 25. 25 kali 48 berarti tidak kurang dari 1200 Jumat yang telah kita lalui.
Kalau seandainya umur kita 50 tahun, kurangi 15 tahun masa sebelum balik, maka itu lebih dari 1600 kali kita telah melaksanakan ibadah Jumat. Lalu seberapa efektifkah Jumat yang kita lalui itu? Dan pesan-pesan yang disampaikan melalui mimbar Jumat untuk meningkatkan amal ibadah dan ketakwaan kita. Kalau selama 15 tahun kita mengikuti Jumat, tapi sholat kita masih tinggal, jangankan sholat sunat, sholat wajib pun kita masih tinggal. Selama 15 tahun kita mengikuti sholat Jumat, tapi kita belum mampu untuk melaksanakan sholat duha secara tertib. Kita belum mampu untuk menjaga roti kita. Kita belum mampu untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Belum mampu untuk melaksanakan sholat tahajud walaupun dengan rakaat yang minimal sekalipun. Berapa Jumat lagi kita perlukan sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu kita berdoa, ya Allah, ampunilah saya, masukkanlah saya ke dalam surga bersama para rasul, para nabi, para siddiqin, para syuhada was-shalihin. Tidakkah kita merasa malu memohon terlalu besar tapi dengan usaha yang terlalu sedikit? Atau jangan-jangan dalam beragama pun kita menggunakan prinsip kapitalis secara ekonomis dengan modal yang sedikitnya, kan tetapi mengharapkan untung yang sebesar-besarnya. Makanya Rasulullah berpesan, fa inna khaira ma awsa bihi muslim al-muslim ay yakhussahu 'ala al-akhirah wa ay ya'murahu bi taqwallah wahdharu ma hadzarakumullahu min nafsihi fa inna taqwallah liman 'amila bihi 'ala wajlin wa makhafatin min rabbih. Karena takwa itu hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah dengan sepenuh hati dan penuh rasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala ma tabghuna min amril akhirah, bahwa ibadah itu benar-benar dilakukan secara ikhlas untuk mengharapkan keselamatan pada hari akhirat. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pesan berikutnya yang disampaikan Rasulullah SAW dalam khutbah pertama beliau adalah, wa man yuslih alladhi bainahu wa baina rabbih min amrihi fis sirri wal alaniyati. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, baik dalam keadaan terang-terangan ataupun dalam keadaan tidak nampak dilihat oleh orang lain, la yanwi bihi illa wajhillah, dia melakukan itu hanya karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakun lahu dzikran fi ajilihi, maka itu akan berdampak baik dalam kehidupan dunianya. Wa zukhran fima ba'dal maut, dan itulah deposit yang dia simpan, yang diperlukan ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hina yaftaqirul mar'u ila ma qaddama, ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semua orang akan menemukan apa yang telah disimpan
apa yang telah didepositkan di dunia pada saat semua ahli keluarga akan lari menjauh dari keluarganya. Anak akan menjauh dari orang tuanya. Orang tua juga akan memisahkan diri dari anaknya. Karena masing-masing akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan dalam kehidupan dunia. Inilah sepatutnya ketakwaan yang kita renungi setiap Jumat, di mana setiap melaksanakan ibadah Jumat setelah itu ada peningkatan dan perubahan dalam aspek ibadah sehari-hari kita. Kalau dulunya kita mungkin melaksanakan sholat terlambat, setiap Jumat kita berusaha untuk memperbaiki sholat kita tepat waktu. Kalau sebelum ini sholat sunat kita tinggal atau terlupakan atau terlalaikan, maka setiap Jumat kita menghitung amalan kita, memperbaiki ibadah sunat yang kita lakukan. Kalau selama satu Jumat sedekah kita kurang, maka kita lakukan perbaikan dengan memperbanyak sedekah. Selama mungkin satu Jumat kita melakukan kegiatan yang membuat orang lain tidak senang kepada kita, maka kita perbaiki keadaan kita sehingga ketika kita berjumpa dengan Jumat berikutnya, orang bertambah senang dengan kita. Kembali lagi ayat tadi, ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah. Imam Al-Qurtubi menafsirkan kata-kata fas'au ila dzikrillah ini dengan penafsiran bahwa menghadiri Jumat, walau arti dasar dari kata fas'au itu adalah berjalan dengan kaki secara cepat, kan tetapi berjalan dengan kaki secara cepat tidak hanya dalam bentuk fisik saja, tetapi dalam bentuk bil qulubi wan niyyati, bahwa kita memang berniat untuk menghadiri Jumat, bukan menghadiri Jumat untuk numpang tidur melewati rutinitas kewajiban Jumatan atau mingguan kita. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, lalu kenapa takwa ini penting? Kenapa dia harus diulang-ulang setiap Jumat untuk diingatkan, setiap tahun diingatkan dalam bentuk jamaah yang besar seperti ini? Karena Allah menjanjikan solusi dari segala persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini melalui media takwa ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi terhadap segala persoalan yang dihadapi. Wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan ini juga dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang beriman dan bertakwa itu akan dibukakan pintu rahmat, keberkahan dalam kehidupannya. Bukan hanya untuk pribadi-pribadi,
tetapi secara kelompok, secara komunitas, secara kemasyarakatan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalau seandainya penduduk suatu tempat di bumi, suatu kampung, amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama, maka kami akan bukakan keberkahan kepada mereka dari langit. Dan Allah menjanjikan wa fis samaa'i rizqukum, dan rezeki kamu itu ada di langit. Kalau dalam kehidupan kita merasa bahwa rezeki kita tidak pernah cukup, maka perbaikilah kualitas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya keberkahan itu akan kita dapati. Kalau dalam kehidupan kita selalu merasa bahwa kehidupan kita dipenuhi dengan segala persoalan, maka perbaikilah hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam kehidupan kampus kita banyak sekali persoalan yang tidak terselesaikan, mungkin kita perlu untuk mengintrospeksi diri kita, untuk meningkatkan kedekatan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga segala persoalan yang kita hadapi dalam pengabdian kita dalam dunia pendidikan bisa Allah berikan solusinya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, takwa ini ada yang bersifat melekat pada pribadi manusia itu sendiri, ada yang berdampak kepada kehidupan sosial, di mana Allah menyebutkan bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Orang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada Allah, orang yang melaksanakan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, orang yang memiliki dampak sosial yang tinggi, yang memiliki solidaritas sosial yang sangat bagus. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang pemaaf, orang yang tidak menyimpan dendam, orang yang selalu berbuat baik. Maka meningkatkan ketakwaan bukan hanya dengan meningkatkan amal ibadah yang bersifat personal, tapi juga harus meningkatkan amal ibadah yang berdampak sosial. Mudah-mudahan refleksi kita pada hari ini dapat membuat kita mengatur kembali kehidupan kita, bermuhasabah atas kekurangan-kekurangan yang selama ini kita lakukan dalam kehidupan, terutama dalam hal ibadah, dan mudah-mudahan memberikan kita kesadaran bahwa kita telah banyak sekali mengikuti salat Jumat dan diingatkan oleh khatib dengan berbagai materi yang disampaikan. Mudah-mudahan itu akan membawa perubahan pada diri kita sendiri dan akan berdampak kepada perbaikan sosial kemasyarakatan kita. Dan mudah-mudahan ketika nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini juga menjadi deposit yang kita harapkan akan dapat menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar